Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sulistiani, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam dengan NIM 18171040002. Presentasi kali ini saya mengambil dari buku Etika Sosial yang berjudul Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Sosial. Nama penulis Dr. Andes Baharudin Salam, penerbit PT Rineka Cipta, tahun terbit 1997. Etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma yang menentukan perilaku manusia dalam hidup. Etika sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, etika deskriptif, dan yang kedua, etika normatif. Etika deskriptif berbicara tentang fakta apa adanya, yaitu mengenai nilai dan pola perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas konkret yang membudaya. Yang kedua, etika normatif berbicara mengenai norma-norma yang menentukan tingkah laku manusia serta memberi penilaian dan himbauan kepada manusia untuk bertindak sebagaimana seharusnya berdasarkan norma-norma. Hal yang terpenting dari suatu kode etik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu dari profesi yang bersangkutan kepada masyarakat. Yang kedua dari praktekkan kepada konsumen yang menggunakan pelayanannya. Yang ketiga dari praktekkan kepada profesinya. Selanjutnya ada kode etik pekerja sosial. Kode etik pekerja sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menyelamatkan reputasi suatu profesi. Dengan jalan menyediakan kriteria eksplisit yang dapat dipakai untuk mengatur perilaku para anggotanya. Yang kedua itu meningkatkan praktek secara lebih kompeten dan lebih bertanggung jawab oleh para anggotanya. Dan yang terakhir, melindungi halayak dari eksploitasi yang dilakukan oleh praktekan yang tidak kompeten. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar etika pekerja sosial. Prinsip dasar di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menghargai martabat manusia. Yang kedua, kesempatan yang sama. Yang ketiga, menentukan nasib sendiri. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial. Perilaku dan sifat utama pekerja sosial ada 5. Yang pertama itu ada kualitas pribadi. Maksudnya, pekerja sosial hendaknya memelihara standar tingkah laku pribadi yang tinggi dalam kapasitasnya sebagai pekerja sosial. Yang kedua, ada pengembangan kompetensi profesional. Maksudnya itu pekerja sosial hendaknya terus berjuang untuk tetap profisien dalam praktek profesionalnya dan dalam penampilan fungsi-fungsi profesionalnya. Yang ketiga, ada pelayanan. Pekerja sosial hendaknya memandang tugas melayani sebagai kewajiban utama bagi profesi pekerjaan sosial. Yang keempat, ada integritas. Pekerjaan sosial hendaknya bertindak secara selaras dan serasi dengan integritas profesionalnya yang tertinggi. Dan yang terakhir ada belajar dan meneliti. Pekerja sosial yang melibatkan diri dalam studi dan penelitian berpedoman kepada konvensi-konvensi penelitian ilmiah yang lazim dipergunakan orang atau kalangan ilmiah. Selanjutnya ada tanggung jawab etik pekerja sosial terhadap klien. Yang pertama itu utamakan kepentingan klien. Maksudnya tanggung jawab utama pekerja sosial itu tanggung jawab terhadap kliennya kayak gitu. Dan yang kedua itu ada hak-hak dan progresi klien. Pekerja sosial hendaknya senantiasa berupaya untuk memelihara kemampuan untuk menentukan pilihan sendiri atau mandiri pada diri kliennya. Dan yang ketiga itu ada konfidensial dan kedirian atau privacy. Pekerja sosial hendaknya menghargai privasi klien dan memegang teguh atau melindungi sebaik-baiknya segala informasi yang diperolehnya dan melakukan pelayanan profesional. Dan yang terakhir itu ada gaji. Jika pekerja sosial menetapkan hendak menarik imbalan dari kliennya, maka ia harus dapat menjamin imbalan itu benar-benar wajar dan jujur dan sesuai dengan pelayanan yang diberikan serta dengan kemampuan klien.
Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.